Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar matematika kelas 9 tentang fungsi kuadrat. Ini adalah video kedua yang membahas tentang bab ini. Video pertamanya sudah Kak upload setahun yang lalu sih. Oke, jadi kalau belum nonton video pertamanya, silakan nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Atau bisa dilihat di playlist matematika kelas 9. Kalau udah, baru nonton video ini, biar nanti benar-benar paham. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu nanti disebutnya parabola, berbentuk seperti ini. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Oke? Semangat belajar. Nah, seperti yang udah kita pelajari, fungsi kuadrat itu punya bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A adalah koefisiennya x kuadrat, B adalah koefisien x, dan C adalah konstanta, angka yang nggak nempel pada x. Nah, fx ini boleh kita ganti dengan y. Karena kalau kita menggambar grafik, ya kita punya nilai x dan nilai y. Punya sumbu x dan sumbu y. Dan fx adalah nilai y. Jadi bisa juga ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, berdasarkan nilai A, nilai B, dan nilai C, positif atau negatifnya A, B, sama C, maka fungsi kuadrat itu bisa kita ketahui seperti apa bentuknya, seperti apa sifatnya. Yang pertama, berdasarkan nilai A, koefisiennya E kuadrat. Kalau A-nya positif, maka grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola tadi itu akan terbuka ke atas. Oke? Bentuk kayak gini itu namanya terbuka ke atas. Dia punya titik paling rendah yang nanti disebut sebagai titik minimum. Oke? Sementara kalau A-nya negatif, ya tinggal kita balik gambarnya. Maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Ini namanya terbuka ke bawah. Dan dia punya titik puncak yang nanti ya titik maksimum. Ini berdasarkan nilai A. Kalau A positif terbuka ke atas, kalau A negatif dia terbuka ke bawah. Kemudian berdasarkan nilai B. Tapi kalau kita ngelihat nilai B ini nggak bisa berdiri sendiri, harus dihubungkan dengan A. Kalau seandainya A dan B bertanda sama, bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik balik ada di kiri sumbu Y. Apa itu titik balik? Pada parabola, kalau dia terbuka ke atas, maka titik paling rendahnya ini atau titik minimumnya ini, itulah yang nanti kita sebut sebagai titik balik. Kalau parabolanya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ini, itulah yang nanti kita sebut sebagai titik balik. Nah, kalau A dan B itu bertanda sama, misalkan sama-sama positif, maka titik baliknya tadi ada di kiri sumbu Y. A positif berarti dia terbuka ke atas. Nah, ini titik baliknya. Nah, titik baliknya ini akan berada di kirinya sumbu Y. Ini sumbu Y, dan titik ini akan berada di kirinya sumbu Y. Ada di kirinya sumbu Y. Kalau seandainya A negatif, B juga negatif. Sama-sama negatif. A negatif berarti parabolanya terbuka ke bawah. Ini titik baliknya. Karena B yang juga negatif, A dan B bertanda sama, maka si titik baliknya ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Dia di kiri, sumbu Y-nya ada di kanan. Oke? Titik balik berada di kiri sumbu Y ketika A dan B bertanda sama. Nah, kalau A dan B-nya bertanda beda, maka sebaliknya titik balik berada di kanan sumbu Y. Tanda beda berarti bisa saja misalkan A-nya positif, B-nya negatif. A positif berarti dia terbuka ke atas. B negatif karena dia bertanda beda, maka si titik balik ini berada di sebelah kanannya sumbu Y. Jadi di sini sumbu Y, dia ada di sebelah kanannya. Terus atau bisa juga A-nya negatif, B-nya positif. A negatif berarti dia terbuka ke bawah. Oke? Karena B-nya positif, beda tanda sama A, maka titiknya ini berada di kanannya sumbu Y. Oke? Ini pengaruh A sama B. Terus
Gimana seandainya kalau B-nya itu bernilai 0? Nah, kalau B bernilai 0, maka titik baliknya itu akan tepat berada di sumbu Y. Misalkan A positif, B-nya 0. Maka kalau ini sumbu Y, parabolanya punya titik balik yang persis berada di sumbu Y. Persis berada di tengah-tengah. Oke? Ini pengaruh nilai B. Ingat, kalau A dan B-nya tanda sama, maka titik balik ada di kiri sumbu Y. Kalau A dan B bertanda beda, titik baliknya ada di kanan sumbu Y. Dan kalau B-nya bernilai 0, titik baliknya persis berada di sumbu Y-nya, di tengah-tengah. Nah, sekarang gimana pengaruh nilai C? Yang pertama, kalau C-nya positif. Di video pertama kita udah ngebahas kalau pada grafik fungsi kuadrat atau parabola, ketika dia memotong sumbu Y, maka titik potong sumbu Y-nya itu nilainya sama dengan C. Jadi C ini akan berpengaruh kepada titik potong sumbu Y. Kalau C-nya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu Y positif. Apa itu titik potong sumbu Y? Ini sumbu Y. Terus kalau ada parabolanya kita buat kayak gini, maka titik pertemuannya dengan sumbu Y, ini yang kita sebut sebagai titik potong sumbu Y. Oke? Ini namanya titik potong sumbu Y. Nah, kalau C-nya positif, titik potong sumbu Y ini berada di Y positif. Yang mana yang Y positif? Ini sumbu Y, lalu kemudian ini sumbu X. Y yang berada di atas itu namanya Y positif. Y yang berada di bawah itu namanya Y negatif. Oke? Nah, kalau dia memotong sumbu Y positif, berarti nanti gambarnya kayak gini. Ini titik potongnya yang tadi. Titik potongnya berada di Y positif. Gambar ini yang terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah, berarti gambarnya di kayak gini. Oke? Nah, kalau C-nya negatif, maka parabolanya akan memotong sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif ada di bagian bawah. Ini sumbu Y, ini sumbu X, sumbu Y negatif ada di bawah sini. Jadi kalau parabola yang terbuka ke atas, nanti gambarnya kira-kira kayak gini. Ini titik potongnya berada di bawah, di sumbu Y bagian bawah. Sumbu Y negatif. Kalau dia terbuka ke atas, maka gambarnya di kayak gini. Oke? Terus gimana kalau seandainya nilai C-nya itu bernilai 0? Kalau C-nya 0, maka parabolanya akan melalui titik 0,0. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y inilah yang kita sebut dengan titik 0,0. Jadi kalau C-nya 0, parabolanya melewati titik-titik tengah ini. Jadi nanti gambarnya kayak gini. Nah, ini parabola yang memotong atau melalui titik 0,0. Oke? Ini pengaruh nilai C. C positif memotong sumbu Y positif. C negatif memotong sumbu Y negatif. Dan kalau C-nya 0, maka parabolanya akan melewati titik 0,0 atau titik asal. Nah, yang terakhir ada yang namanya berdasarkan nilai diskriminan D. Apa itu diskriminan? Di persamaan kuadrat kita juga belajar apa itu diskriminan. Di video bagian pertama juga udah dibahas apa itu pengertian diskriminan. Diskriminan pada persamaan kuadrat atau pada grafik fungsi kuadrat itu punya nilai B kuadrat kurang 4AC. B adalah koefisiennya X, 4 kali A kali C. Oke, kurangi 4AC. Nah, berdasarkan nilai diskriminannya positif atau negatif, maka kita juga bisa membagi sifat atau bentuk grafik fungsi kuadrat. Kalau diskriminannya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu X. Ini sumbu X. Kalau D-nya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu X. Ada dua titik potongnya nanti. Ini kalau gambarnya terbuka ke atas ya. Bisa aja nanti terbukanya ke bawah. Ada dua titik potongnya dengan sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka parabolanya akan menyinggung sumbu X. Seperti apa nyinggung? Ini sumbu X, lalu parabolanya nanti akan gambarnya kayak gini. Titik balik parabolanya persis menyentuh sumbu X-nya. Kalau dia terbuka ke bawah, maka titik puncak parabolanya persis menyentuh sumbu X. Jadi titik itu persis berada di sumbu X, nyentuh sumbu X. Nah, kalau D-nya negatif atau D-nya bernilai kecil dari 0,
maka parabolanya tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Atau sering juga disebutnya tidak motong, tidak nyinggung. Sederhananya nggak nyentuh sumbu X. Ini sumbu X, parabolanya di atas sumbu X atau bisa saja nanti di bawah sumbu X. Tidak motong sumbu X, tidak menyinggung sumbu X, tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Ini untuk nilai D. D positif, memotong sumbu X. D0, menyinggung sumbu X. Dan D negatif, tidak menyentuh sumbu X. Nah, sekarang kita coba rangkum semua yang tadi udah kita bahas. Yang pertama, kalau A positif, parabolanya terbuka ke atas. Kalau A negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Terus kalau A dan B bertanda sama, maka titik balik akan berada di kirinya sumbu Y. Kalau A dan B bertanda beda, maka titik balik ada di kanannya sumbu Y. Kalau B bernilai 0, maka titik baliknya persis berada di sumbu Y, persis berada di tengah-tengah. Kemudian kalau C-nya positif, maka parabolanya memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, parabolanya akan memotong sumbu Y negatif. Terus kalau C-nya 0, maka parabolanya melewati titik 0,0. Kalau lupa naruhnya tadi di sini. Kemudian kalau D-nya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu X. Kayak gini gambarnya. Ada 2 titik potongnya terhadap sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia akan menyinggung sumbu X. Titik balik parabolanya persis berada di sumbu X. Dan kalau D-nya negatif, maka parabolanya tak menyentuh sumbu X sama sekali. Kira-kira gambarnya kayak gini. Parabolanya berada di atas atau mungkin di bawahnya sumbu X. Kalau dia terbukanya ke bawah. Sekarang baru kita lihat contoh soal dari materi ini. Yang pertama, diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, a-nya nggak sama dengan 0. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut jika yang pertama a nilai a besar 0, b kecil 0, c sama dengan 0, dan d besar dari 0. Kita jawab dulu yang a. Yang a. Nilai a besar dari 0, berarti nilai a-nya positif. Nilai B kecil dari 0, berarti nilai B-nya negatif. Nilai C sama dengan 0. Oke. Kemudian nilai D-nya besar dari 0, berarti D-nya positif. Kalau kita mau menggambarkan sketsa sederhana dari parabolanya, maka kita mulai lihat dari nilai A-nya dulu. A positif berarti parabolanya terbuka ke atas. Oke. B negatif, kita ngelihatnya B selalu barengan sama A. A sama B apakah bertanda sama atau bertanda beda? Karena ini A positif, B negatif, maka tandanya beda. Kalau tandanya beda, coba balik ke yang tadi lagi. Kalau tandanya beda, maka titik baliknya ini namanya titik balik, itu berada di sebelah kanannya sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya akan berada di sini. Ini sumbu Y. Titik balik parabolanya berada di sebelah kanannya sumbu Y. Kemudian C-nya sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0, C itu pengaruhnya terhadap titik potong terhadap sumbu Y. Nih. Kalau C-nya bernilai 0, maka titik potong sumbu Y-nya itu berada persis di titik 0,0. Titik 0,0 adalah perpotongan sumbu Y dengan sumbu X. Jadi titik ini perpotongan sumbu Y sama sumbu X. Berarti sumbu X-nya ada di sini. Nih, sumbu X-nya. Oke? Terakhir, D-nya positif. D positif berarti parabolanya memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini udah benar, memotong sumbu X di 2 titik. Oke? Jadi ini bentuk sederhana sketsa grafik fungsi kuadrat kalau diketahui A positif, B negatif, C-nya 0, dan D-nya positif. Sekarang yang B. Yang B dikasih tahu, A kecil dari 0, berarti A-nya bernilai negatif. B-nya kecil dari 0, berarti B juga negatif. C kecil dari 0, C juga negatif. D-nya besar dari 0, berarti D-nya bernilai positif. Oke, kita mulai gambar dari A-nya dulu. A negatif berarti dia terbukanya ke bawah. Oke, ini parabolanya terbuka ke bawah. B juga negatif, A sama B bertanda sama. Kalau A dan B tandanya sama, maka titik puncaknya ini atau titik baliknya ini
itu berada di kirinya sumbu Y. Agar dia berada di kiri sumbu Y, maka sumbu Y kita gambarkan di sini. Oke, kita buat agak jauh. Nih, titik puncak parabolanya atau titik baliknya berada di sebelah kirinya sumbu Y. Kalau C-nya negatif, C itu berkaitan sama titik potong. Nah, ini nih, titik potong parabola dengan sumbu Y. Titik ini. Karena bernilai negatif, maka titik ini harus berada di sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif itu berada di bawahnya sumbu X. Jadi kalau kita mau gambar sumbu X kita gambar dari atas titik ini. Oke? Di atas titik ini. Bisa dimotong parabolanya atau bisa aja di atas parabolanya. Karena dikasih tahu D-nya positif, D positif berarti memotong sumbu X. Memotong sumbu X. Berarti kalau kita gambar, nih, ini sumbu X-nya. Memotong sumbu X. Oke? Terus yang C. A-nya besar dari 0, berarti A-nya positif. B-nya besar dari 0, berarti B-nya juga positif. C-nya besar dari 0, C-nya positif juga. D-nya kecil dari 0, berarti D-nya bernilai negatif. A positif, berarti dia terbukanya ke atas. Terbuka ke atas. Nih gambarnya. Oke. Terus B juga positif. Kalau A positif, B positif berarti dia bertanda sama. AB tanda sama, maka parabolanya titik baliknya ini berada di sebelah kirinya sumbu Y. Berarti sumbu Y kira ada di sini. Oke. Kemudian C-nya positif. C itu adalah titik potong antara parabola dengan sumbu Y. Titik ini nih. Ini bernilai positif. Maka ini harus berada di atasnya sumbu X. Sumbu X bisa memotong parabolanya atau bisa nggak menyentuh parabolanya sama sekali. Karena D-nya negatif, maka parabola tak menyentuh sumbu X. Agar parabolanya nggak nyentuh sumbu X, maka sumbu X-nya kita gambar di bawah sini. Nah, ini dia. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Parabolanya nggak nyentuh sumbu X. A positif, dia terbuka ke atas. B positif, sama-sama positif A-nya. AB bertanda sama. Titik balik ini berada di kirinya sumbu Y. C positif, maka titik potong sumbu Y-nya bernilai positif, berada di Y positif yang ada di atas sumbu X. D-nya negatif, maka parabola ini nggak menyentuh sumbu X sama sekali. Jadi sumbu X-nya berada di bawah sini. Oke? Paham kan? Lanjut, soal nomor 2. Diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan min 2 kuadrat ditambah x tambah 3. Gambarkan sketsa sederhana grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, yang pertama, kita tentukan dulu berapa nilai A, B, sama C, serta D dari persamaan fungsi kuadrat ini. A adalah koefisiennya x kuadrat. Di sini angkanya min 2. Lalu B adalah koefisien x, karena di sini ditulis tambah x saja, berarti B-nya adalah 1. X saja berarti 1x. Kemudian C-nya bernilai 3. Langsung kita hitung nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat berarti 1 dikuadratkan dikurang 4 kali min 2. C-nya 3. Jadinya 1 min 4 kali min 2 jadi plus 8. Dikali 3 plus 24. 1 tambah 24, 25. Berarti D-nya bernilai 25. Nah, kita diminta untuk menentukan sketsa, menggambar sketsa sederhana dari grafik ini. Kita mulai dari A-nya dulu. A-nya bernilai negatif. Kalau A-nya negatif, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Maka gambarnya kira-kira kayak gini. Parabolanya terbuka ke bawah. Oke? Terus B-nya 1. A-nya positif, B-nya, kok A-nya positif? A-nya negatif, B-nya positif. Karena A dan B berbeda tandanya beda, maka titik puncaknya ini akan berada di sebelah kanannya sumbu Y. Jadi kalau kita gambar sumbu Y, maka sumbu Y ada di sini. Oke? Kalau seandainya A dan B berbeda tanda, maka titik puncak berada di sebelah kanannya sumbu Y. Titik balik berada di sebelah kanannya sumbu Y. Kemudian C-nya bernilai 3.
kalau C-nya 3, C itu adalah titik potong sumbu Y. Jadi titik potong sumbu Y-nya ini nilainya positif. Atau kalau kita udah tahu nilai C-nya 3, maka ini angkanya adalah angka 3. Oke? Nilai Y, nilai titik potong sumbu Y-nya itu sama dengan nilai C. Kalau ini bernilai 3, maka sumbu X akan ada di bawahnya. Oke? Titik potong antara parabola dengan sumbu Y-nya bernilai positif. Y positif itu berada di atasnya sumbu X, jadi sumbu X berada di bawahnya titik potong ini. Kemudian D-nya bernilai 25, besar dari 0. D besar dari 0 berarti dia punya 2 titik potong terhadap sumbu X. Dan ini benar, dia punya 2 titik potong terhadap sumbu X. Parabolanya memotong sumbu X. Oke, jadi inilah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan min 2 x kuadrat tambah x tambah 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai A, B, C, dan D dari grafik fungsi kuadrat berikut. Oke, sekarang dibalik ada gambarnya, kita diminta tentukan nilai A-nya, B-nya, C, dan D-nya positif atau negatif. Yang pertama, lihat bentuknya dulu. Ini terbukanya ke atas. Ke bawah. Terbuka ke bawah. Kalau gambarnya kayak gini, maka nilai A-nya negatif. Oke, atau bisa kita tulis A kecil dari 0. Terus, gimana dengan B? B itu nggak pernah dilihat sendiri. Ngelihatnya selalu dengan A. Ngelihatnya dari mana? Dari titik baliknya ini. Titik baliknya ada di sebelah mananya sumbu Y? Ada di kanannya sumbu Y. Kalau ada di kanan, berarti A dan B-nya beda tanda. Oke. Kalau di kanan, titik baliknya, A, B-nya beda tanda. Karena A-nya negatif, otomatis B-nya positif. Atau bisa ditulis B-nya besar dari 0. Terus berikutnya, nilai C. Nilai C tergantung dari titik potong sumbu Y. Ini titik potong sumbu Y-nya. Ini nilai Y-nya positif atau negatif? Karena berada di atas sumbu X, ini bernilai positif. Sehingga C-nya bernilai positif. Atau bisa kita tulis C-nya lebih besar dari 0. Terakhir D, diskriminan. Diskriminan akan menentukan dia berpotongan atau tidak. Oke? Grafik ini berpotongan dengan sumbu X. Ada 2 titik potongnya dengan sumbu X. Maka grafik ini punya D yang bernilai positif. Atau bisa kita tulis D-nya besar dari 0. Oke? Paham kan? Coba, gambar yang kedua ini kalian pause dulu videonya. Lalu coba tentukan sendiri. A-nya positif atau negatif, B-nya, C-nya, sama D-nya. Apakah positif atau negatif? Oke? Silahkan pause dulu. Udah? Oke. Sekarang kita mulai dari nilai A. Ini parabolanya terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, maka nilai A-nya positif. Atau bisa kita tulis A besar dari 0. Kemudian nilai B. Ingat, B nggak pernah diri sendiri. Selalu melihatnya barengan sama A. Lihat titik baliknya. Ada di kanan atau di kirinya sumbu Y? Ada di kanan sumbu Y. Kalau di kanan, berarti AB-nya beda tanda. Kalau A-nya positif, berarti B-nya bernilai negatif. B kecil dari 0 berarti kalau dia negatif. Kemudian titik C, nilai C. C itu tergantung titik potong sumbu Y. Ini Y-nya positif atau negatif? Y positif, berarti C-nya bernilai positif. Kalau C positif, berarti C-nya lebih besar dari 0. Kemudian lihat nilai D. D itu tergantung parabolanya. Apakah memotong atau menyinggung atau tak menyentuh sama sekali. Kalau lihat gambarnya, parabolanya nggak menyentuh sama sekali sumbu X. Berarti nilai D-nya negatif. Atau D-nya kecil dari 0. Oke. Terus lanjut. Gambar yang ketiga. Pause lagi. Pause lagi, kerjakan sendiri, baru kemudian lihat pembahasannya. Dah? Oke, kita mulai dari A. Ini parabola terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti A-nya bernilai negatif. Oke, atau A-nya kecil dari 0. Terus kemudian lihat titik baliknya. Titik baliknya ada di sini.
persis berada di sumbu X. Titik baliknya ada di sini. Ini ada di kanan atau di kirinya sumbu Y? Ada di kirinya sumbu Y. Kalau dia berada di kiri sumbu Y, maka A dan B itu bertanda sama. Maka B juga negatif. B kecil dari 0. Terus lihat nilai C. C itu tergantung dari titik potong sumbu Y-nya. Titik ini berada di Y bagian bawah atau di Y negatif. Karena berada di Y negatif, maka C-nya bernilai negatif. Atau C-nya kecil dari 0. Kemudian lihat grafiknya. Apakah memotong sumbu X menyinggung sumbu X atau tak menyentuh sumbu X sama sekali? Kalau gambarnya kayak gini, berarti dia nyinggung sumbu X. Kalau nyinggung sumbu X, maka nilai D-nya sama dengan 0. Oke? Lanjut. Soal nomor 4. Pertanyaannya, di antara 4 fungsi kuadrat ini, fungsi kuadrat manakah yang mungkin untuk gambar berikut? Fungsi kuadrat yang mungkin untuk gambar berikut. Kita nggak perlu lihat dari pilihan jawabannya dulu, lihat dari gambarnya aja dulu. Yang pertama, ini parabola terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti nilai A-nya positif. Oke? Terus, untuk mengetahui B, lihat titik baliknya. Titik baliknya ada di sebelah kirinya sumbu Y. Kalau berada di sebelah kiri, berarti A dan B-nya A dan B berarti tandanya sama. Kalau di kiri titik baliknya AB tanda sama. Karena A-nya positif, maka otomatis B-nya harus positif juga. Karena tanda sama. A positif, maka B positif. Kemudian titik C, nilai C dilihat pada titik potong parabola dengan sumbu Y. Ini parabola, motong sumbu Y-nya ada di sini nih. Ini Y negatif atau Y positif? Y negatif. Kalau di bawah sumbu X itu Y negatif, kalau di atas baru itu Y positif. Karena dia motong di Y negatif, maka otomatis C-nya bernilai negatif. Oke? Nah, untuk D-nya nggak perlu kita lihat. Karena kalau kita butuh fungsinya, persamaan fungsinya cukup dari A, B, sama C-nya aja. A positif. Oke, semuanya A-nya positif. Ini 1, 1, 1, 1. B-nya positif. Ini B-nya negatif 3, berarti enggak. Ini B-nya juga negatif 3. Ini enggak. Ini B-nya positif. C-nya negatif. Ini C-nya positif. Berarti yang negatif yang mana? Yang C. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Gampang kan? Lanjut. Soal nomor 5. Pernyataan yang benar berhubungan dengan fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X kurang 9 adalah A memiliki nilai minimum dan tak motong sumbu X, B memiliki nilai minimum dan menyinggung sumbu X, C memiliki nilai maksimum dan motong sumbu X di 2 titik, D memiliki nilai maksimum dan menyinggung sumbu X. Oke, yang pertama, memiliki nilai minimum atau memiliki nilai maksimum ya tergantung dari nilai A. Di sini A-nya min 1. Kalau A-nya negatif, maka parabolanya nanti harusnya terbukanya ke bawah. Ini parabolanya. Kalau parabola yang terbuka ke bawah, maka titik ini adalah titik paling tinggi. Oke? Karena dia paling tinggi, maka disebutnya sebagai titik maksimum. Jadi, memiliki nilai maksimum yang benar. Yang minimum salah. Nilai minimum itu kalau gambarnya terbuka ke atas, ada titik paling rendahnya. Itu yang kita sebut dengan nilai minimum. Oke, karena ini terbukanya ke bawah, ada titik paling tinggi, maka itu titik maksimum namanya. Terus kemudian, ini ada tak motong sumbu X, nyinggung sumbu X, motong sumbu X, menyinggung sumbu X. Menyinggung atau motong atau tak menyentuh sumbu X sama sekali, itu diketahui dari nilai D. A-nya min 1, B-nya 6, C-nya min 9. Kalau kita cari berapa nilai D-nya, apa rumus D? B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat berarti 6 yang dikuadratkan. Kurang 4, A-nya min 1, C-nya min 9. 6 kuadrat, 36. Min 4 kali min 1 jadi plus 4. Plus 4 kali min 9 jadi min 36. 36 kurang 36, 0. Kalau D-nya 0, karena D sama dengan 0, maka dia hanya menyinggung sumbu X.
Ingat yang tadi, kalau D-nya 0, maka dia menyinggung sumbu X. Maka jawabannya yang mana? D yang benar. Oke? Sip. Kita cukupkan. Inilah video tentang fungsi kuadrat bagian kedua. Mudah-mudahan besok Kak udah siapkan video ketiga tentang fungsi kuadrat. Oke? Jangan lupa kalau ini bermanfaat, silahkan like videonya, subscribe, lalu kemudian share ke teman-temannya. Biar makin banyak yang bisa belajar dengan Kak. Oke? Biar makin banyak yang paham matematika. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.